Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya dan cowok di depan saya kali ini. Ini kali ini lain beda dari yang lain, lain beda dari yang lain. Maksudnya gimana nah? Lain beda dari yang lain. Enggak, maksud saya cowok yang di depan saya ini saya akan mengupas tuntas kali ini. Ya, Manis, terus manis iya, cakep iya. Kalau jodoh nanti lihat. Nanti dia sudah punya cewek atau belum nanti kita kupas. Tapi seperti biasanya sebelumnya saya akan mencukur. ini sebelumnya saya mau pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin itu tentang Neptu tentang apa. Untuk kali ini saya coba membedah karakter jodoh. Nah, membedah karakter jodoh. Jadi jodoh itu apa sih? Jodoh itu gimana sih? Itu maksudnya kalau misalnya anak pertama itu jodohnya lebih bagusnya itu cocoknya sama anak yang keberapa? Maksudnya seperti itu, Nang. Nah, untuk kali ini, kamu anak keberapa, Nang? Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama itu kalau kalau bisa, Nang, kalau bisa itu carinya anak yang terakhir. Tapi nanti tunggu dulu. Kita akan membedah dulu sekarang. Oke, kali ini saya akan membedah karakter jodoh. Kalau bisa untuk perjodohan itu kalau anak pertama itu kalau mendapatkan anak pertama itu sama-sama keras kepala, Nang. Jadi kalau untuk anak pertama kok dapatnya anak pertama juga itu Ngeyelan. keras kepala dalam soal apa-apa gitu, termasuk keras kepala keras kepala keras kepala yang mana ini? Atas dasi. Keras kepala yang Oh, mana mereka, ini? Yang keras kepala yang di atas atau keras kepala yang di bawah? Tapi enggak, Kepala bawah. skip dulu. Oke, itu tadi kalau karakter anak pertama mendapat anak pertama. Jadi sama-sama keras kepala. Terus kalau misalnya anak bungsu mendapat anak bungsu, itu jatuh pada sama-sama egois. Jadi memang betul kayak gimana ya? Kayak maunya tuh menang sendiri gitu loh. Enggak ada yang ngalah, enggak ada yang apa. Jadi sama-sama egois gitu loh. Nah, kalau Egois. iya, sama-sama egois. Terus kalau misalnya anak pertama mendapatkan anak kedua, terus itu jatuhnya pada ini mudah dalam mencari rezeki, Nang. Jadi kalau misalnya kamu kan anak pertama, mencari mendapatkan anak kedua, itu kayaknya mudah dalam mencari rezeki, Nang. Misalnya kerja apa kayaknya itu lumintu gitu loh, walaupun memang nggak yang wow gitu, tapi setidaknya kerja apapun itu nanti adalah rezekinya gitu. Itu kayaknya bagus. Jadi kalau anak pertama mendapatkan anak kedua, sebetulnya semua bagus sih, Nang. Cuman kalau misalnya tadi pertama sama pertama, kamu itu kan sama-sama keras kepala. Seandainya mungkin ada sedikit, misalnya nanti nikahannya kalau memang betul sudah terlanjur sama-sama suka, misalnya kan, itu nanti Neptunya kan bisa bisa dibuat, misalnya nikahnya jatuh pada dibikin hari ini tanggal baik buat hari ini, buat ini, maksudnya begitu, nah. Jadi memang bisa bisa untuk diapain. Tapi kalau kamu misalnya anak pertama dapat anak kedua ya, Nang ya, Ya, itu mudah sekali dalam mencari rezeki rezeki. ya. Terus kalau misalnya anak ketiga dapat anak ketiga, Nang, itu saling saling Tergantung pertama. saling beruntung, maksudnya saling saling tergantung, maksudnya tergantung itu ya gimana ya, misalnya yang ini tergantungannya ke sini, yang ini tergantungannya di sini, tapi memang semuanya juga bisa
terapuk jadi satu. Itu saya sama-sama tergantung. Itu menurutku asik sih Nang. Walaupun memang dalam hitungannya itu mungkin memang kurang bagus. Tapi kalau memang nanti jatuhnya kita dibuat enjoy terus dibuat nanti diambil hari bagusnya buat pernikahan gitu bisalah semua teratasi. Terus kalau misalnya sekarang anak pertama dapat anak bungsu. Wah, kalau anak pertama dapat anak bungsu itu biasanya tajir meluncur. Anak kepira Pak? Anak pertama. Akui. Jadi anak pertama dapat anak pertama itu Sudah. Jadi kalau anak pertama dapat anak pertama itu tajir melintir. Nah, itu istilahnya bagus sekali. Kayaknya memang cocok kayak kamu itu carinya yang anak bungsu itu saja, anak bungsu. Bal bungsu. Ya oke pertama gile bungsu. Terus kalau misalnya anak ketiga dapat anak terakhir. Itu keduanya ini Nang. Keduanya saling memutuskan. Saling memutuskan itu artinya istilahnya ini loh punya prinsip sendiri-sendiri yang memang harus diutarakan. Udah aku kayak gini, ya aku juga kayak gini gitu loh. Jadi memang sama-sama saling memutuskan gitulah. Tapi tidak pernah damai. Tapi semua itu ini kan cuman karakter jodoh, bisa percaya, bisa enggak, bisa mitos juga bisa fakta gitu loh, tergantung semua penilainya buat teman-teman semua. Nah, untuk sekarang saya akan kupas cowok yang di depan saya ini. Tapi ini rambutnya. Tapi ini Mak, saya sambil eksekusi kamu ya, biar ini lebih asik. Oke, Nang. Kabarnya hari ini gimana, Nang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus kegiatan hari ini apa saja, Nang? Biasa ini wayah rendeng, tidur. Enggak lah, ini enggak rendeng, Nang. Serodok kena udan iki mau lho, Pak. Serodok kena udan. Dadi kudu udani, Nang. Udani. Udah dewe. Urung ana sing iso ngudani. Oh ya belum ada yang bisa membuka ya, Nang, membuka hati. Bukan membuka pakaian, Nang, tapi membuka hati. Ya ampun. Ini, Nang. Sudah kerja, Nang? Masih keluntang-kelantung. Masih lama. Tapi kayaknya aku pernah lihat sering itu Nang di bengkel-bengkel gitu. Bisa bengkel sepeda motor. Cuman agak-agak bisa kayak ikut-ikutan teman gitu loh. Tapi bisa. Bisa, insya Allah. Tapi kira-kira ini enggak, Nang? Kamu bisa otak-atik spare part sepeda motor. Kira-kira kamu bisa mengotak-atik spare part hatinya cewek enggak? Kangelan ya, Om, kangelan. bisa mengotak-atik misalnya hatinya cewek biar jatuh cinta gitu loh. Misalnya karena kan untuk cowok seusiamu harusnya sudah punya cewek, Nang. Sudah punya cewek, sudah mulai jatuh cinta yang benar-benar jatuh cinta gitu loh, Nang. Emang udah punya cewek belum, Nang? Belum. Nah, ini guys, cowok yang di depan saya ini belum punya pasangan. Jadi kalau misalnya ada cewek-cewek yang nonton terus tertarik sama cowok yang di depan saya, nanti bisa nanya, bisa tak kasih biodatanya plus nomor WA-nya juga kan. Iya. Plus nomor WA-nya juga. Jadi nanti bisa hubungi sini tak kasih. Karena kayaknya memang dia orangnya agak sedikit ini loh ya. Kecing. Dia nggak terlalu buru-buru untuk mencari cewek gitu loh. Dia memang fokus masih dalam kerjaannya, mungkin mencari kerja ya, Nang ya. Kerjanya apa tadi, Nang?
Masih apa? Bengkel. Bengkel ya. Bengkel hati atau bengkel cinta nah? Bengkel sembarang gitu. Mengatasi segala elemen. Nah, mengatasi segala elemen berarti kayak itu ya, yang ini nanti dibuat panah itu terus langsung seret gini. Avatar. Oke, oke. Oke, siap, siap. Nah, jadi untuk bengkel, nah, bengkel itu kalau menurutmu gimana? Kalau misalnya memang itu keinginan sendiri atau memang nanti pengennya kerja di lain atau memang tertarik di bengkel itu kalau untuk kerja? Cuma sekedar hobi. Cuman sekedar hobi. Terus aslinya pengennya tuh yang gimana kalau kerja kamu? Pengennya tuh yang misalnya kerja di saya mau ke Jakarta pengennya saya mau Bisnis kerja. Om. Oh mau bisnis. Bisnis Bisnis kecil-kecilan ya gak apa-apa. maksudnya ini bisnis cinta sejati ya. Bisnis germawan. jangan dilarang. Dilarang tidak bagus. Tapi sebelumnya memang model-model sepertimu cocoknya memang seperti itu. Pas ya, Rai-Rai ini gaduh. Wajah seperti ini memang cocoknya seperti itu. Tapi jangan, tidak bagus. Tidak bagus kalau cari kerja yang bagus-bagus saja lah. Iya. Jadi memang pengennya tadi kerja yang model gimana, Mas? Seperti berjualan gitu loh. Jualan. Oh. Maksudnya jual cinta atau jual hati, Nak? Jual omongan. Oke. Jual omongan. Oke, skip saja dulu. Kalau jual omongan seperti saya ini, nah, saya jual omongan. Kalau mau jual omongan itu kamu jatuhnya nanti ke ini saja, ke TikTok, konten. Seperti saya ini, nah, saya jual omongan. Tapi sebelumnya saya nggak jualan omongan. Saya di sini memang sengaja bikin konten itu buat kenangan, nang. Misalnya kamu nanti suatu saat kangen sama KBS, nah nanti bisa kamu lihat channelnya KBS. Saya dulu kok seperti ini. Saya dulu imutnya seperti ini. Terus saya dibikin keren seperti ini. Gitu loh maksud saya seperti itu. Jadi saya memang tidak berharap yang monet, yang gimana. Terus saya juga tidak mau terkenal seperti yang lain-lain karena semakin terkenal itu semakin banyak bulian-bulian itu pasti. Nah, saya tidak tahan seperti itu. Jadi memang saya bikin konten buat kenangan. Gitu maksudnya. Nah. Kerja di bengkel untuk sekarang ini udah lama, nah? Udah jalan berapa tahun atau gimana? Aslinya bukan kerja, cuman bantu-bantu. Iya kan sama saja lah. Itu maksudnya sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun gitu. Lupa Om, udah lama ya. Udah lama. Sebelum kerja di bengkel bantu itu pernah kerja di mana saja, nah? Es buah juga pernah, jualan es buah, cuci motor, buat kasihan mainan. Jual mainan juga pernah. Bisa mainin hati juga nggak, Nang? Gak bisa ya. Kalau mainan hati itu agak lain ya. Kangelan. Jadi kamu pemain hati, nah? Bukan, maksudnya jualan mainan gitu loh. Jual mainan apa saja ya, Nang, ya mainannya? Kitiran, kotak-kotak. Berarti pernah cuci motor juga? Pernah. Cuci motor di mana, Nang? Di Kalinyamat, Purwogondo. Cuci motor itu memang harus bersih ya, Nang ya? Harus bersih sekali ya. Seperti hatiku kayak gini, misalnya bisa dibersihkan nggak? Maksudnya dibersihkan dari aura-aura kotor gitu. Bisa, sangat bisa. Gebir solar. Enggak skip saja dulu. Oh ya, saya mau nanya, nah, untuk jual mainan dulu itu kamu untuk itu jual mainan itu lama nggak? Lama apa sebentar? Ya lumayan. Lumayan lama apa lumayan sebelum sebentar? Corona lumayan lama. Ya, lumayan lama. Sekarang ini, nah, suka dukanya orang jual mainan itu apa? Suka dukanya karena siapa tahu nanti teman-teman di sana juga pengen saya kok
kayaknya dari abang itu kok bagus, kayaknya aku mau jualan mainan seperti itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi pasti kan orang jualan itu ada suka dukanya kan? Seperti saya seperti ini juga ada suka dukanya gitu loh, makanya nanti juga saya ceritakan, tapi nggak sekarang, tapi sekarang kan saya mau ngorek kamu dulu. Gitu. Untuk suka dukanya jual mainan itu apa, Nang? Kalau sukanya ya enak dapat uang. Enak dapat uang pastilah, itu namanya jualnya. Terus dukanya Ya kadang sepi, kadang sepi. uang saku kodol. Biasanya kodol apa Om? Nek, eh, malah apa malah sih? tekor. Malah tekor. Hancur pesena telur. Tekor. Tekor. Remis. Remis itu imbang ya, kalau remis, remis imbang. imbang. Berarti tekor lah. Tekor. Jadi bisa tekor juga. Sering. Sering. Kasihan. Oke. Terus untuk cuci motor, Nang. Kalau untuk cuci motor itu kamu jalan berapa tahun atau berapa bulan untuk cuci motor? 1 tahun ya. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Cuci motor itu enak apa enggak sih, Nang? Ya sama tak kayak tadi, Sama, ada duka dan suka, ada dukanya. Itu kalau untuk cuci motor kamu memang buka sendiri atau ikut orang? Ikut orang. Ikut orang itu prinsipnya, maksudnya pendapatannya itu misalnya dibagi 2, atau kamu satu motor kamu cuma dapat segini 50-50. Oh, bagi 2. Bagi 2, ya. 50-50 gitu. Berarti ini ya, Nang ya, sama kayak waktu dulu itu, waktu kamu suka sama cewek itu. Cintanya dibagi buat yang A50, yang B50. Dibagi-bagi segitiga. Cintanya dibagi-bagi, tapi hatinya juga dibagi-bagi. Tapi yang satu itu dibagi-bagi enggak? Enggak tahu. Iki nek dibagi kemaroyoan. Skip untuk kali ini ya. Kita cerita yang lain lagi aja. Oke, sekarang Nang, kita ngomong yang lain saja lah. Untuk sekarang hobinya apa, Nang? Hobinya ya itu main motor. Main motor. Keren. Berarti ini ceritanya anak motor. Anak motor. Berarti sering touring gitu ya, Nang ya? Ya jarang. Tapi pernah touring kayak gitu? Pernah. Sekarang aku mau nanya, Nang. Kamu touring itu pernah menjelajahi kota mana yang paling jauh? Nganjuk sama Tegal. Menjelajahi sampai kota Nganjuk sana. Jadi kira-kira kamu misalnya menjelajahi hati seorang wanita itu sampai mana? Sampai sejauh mana? Kadoan. Rak ngatasi. Oke, kita kembali yang itu tadi lah. Berarti anak motor pernah, kalau misalnya itu touring ya, Nang ya. Untuk touring itu sebenarnya apa sih? Saya memang belum tahu sebetulnya touring itu apa. Cuman orang sering ngomong saya touring ke sana. Yang mau saya tanyakan, touring itu apa? Touring itu apa sebetulnya? Aku pas ora ngerti, enggak tahu. Cuman suka jalan-jalan saja gitu. Jalan-jalan gitu. Tapi kan orang-orang nyebutnya touring gitu. Gitu. Saya juga enggak tahu. Gitu. Ya nanti ya yang tahu bisa komen-komen di bawah ya, touring itu apa gitu loh. Karena memang saya masih gaptek soal-soal kayak gini gitu loh. Yang saya tahu orang ngomong itu loh touring sana, touring ke sana gitu loh. Jadi yang paling jauh itu kemana tadi, Nang? Kota Nganjuk. Terus kalau misalnya ke Kota Nganjuk itu dia sampai berapa hari, Nang? Atau memang sampai di sana langsung pulang, atau di sana main-main dulu langsung atau apa? Pulang. Langsung pulang. Itu ya ada yang nginep, ada yang main-main ya ada. Cuman kalau saya biasanya langsung pulang. Berarti cuma sesaat ya, Nang ya? Iya. Sesaat, bukan sesat loh. Ini sesaat. Bukan sesat. Tujuan hanya formalitas, selebihnya menikmati perjalanan.
Cocok. bukan ini nang menikmati pemandangan-pemandangan yang di sana yang itu misalnya menikmati ya indahnya ini indahnya cewek-cewek di sana. Dingit nih marai nganu kok. Terngiang-ngiang nek soto rumah kaco. Ngerti dalan, ngukur dalan iki, ngukur dalan. Oke, selamat touring nang. Selamat touring itu aku yakin pasti banyak sukanya ya. Kalau touring itu kan pasti suka, banyak teman, banyak apa-apa gitu. Pasti suka kan Nana? Nah, kalau yang suka itu nggak perlu saya pertanyakan. Saya sendiri mungkin kalau memang di posisi itu pasti sangat suka. Terus yang saya tanyakan, dukanya. Dukanya touring itu gimana? Misalnya, saya sampai naik ke puncak, ban jeblos di tengah jalan gitu, terus nggak bisa apa-apa, gitu maksudnya. Dukanya trouble. Coba diceritakan di sini nang, masa dukanya itu kalau touring itu. Dukanya yaitu trouble tadi, trouble motornya. Trouble motornya. Kadang ya mesinnya ngejim, ban borot, bensin habis di tengah jalan. Oh. Tapi nanti ada bantuan atau memang gimana nang itu untuk itu? Atau memang nanti ada temennya yang apa? Itu orang banyak atau memang orang sedikit nang yang itu? Ya tergantung, pernah sendirian juga pernah, bareng-bareng juga pernah. Ya? Oh gitu. Jadi Madil ibu ajuan. Ya. Jadi gitu teman-teman kan, untuk sebelumnya ada gangguan. sebelumnya ada gangguan lagi. Sebelumnya saya memang untuk kali ini saya memang mau tutup, terus saya mau ngorek ini cowok yang di depan saya, tapi ternyata masih banyak yang datang untuk kali ini. Jadi sebetulnya mau lama nah ini kalau sudah ada temannya kayak gini, jadi kita skip saja dulu, oke? Kita skip terus karena sebetulnya kan ini orangnya pemalu. Tapi memang seperti biasa kalau sudah di KBS orang itu harus pandai ngomong. Malu-maluin. Jadi kalau sudah ada temennya kayak gini, temennya datang, terus ada banyak orang lagi di sana, terus lihat ikut bikin konten yang dari depan, kan saya nggak nyaman jadinya. Saya nggak nyaman, terus yang ini juga nggak nyaman karena masa konten kok versi 2, yang dari luar satu, yang dari dalam satu. Kan nggak aneh, nggak lucu. Untuk kali udah kita skip saja. Kita nanti ini loh, kita bahas lain lagi ya, siap. Kita untuk nanti di ini lagi lah, nanti diulang lagi dengan versi yang beda, kayaknya yang lebih asik, yang lebih oke. Untuk itu kalian semuanya salam. Walaupun ngomongnya beribet nggak apa-apa lah, memang kegrogian ada karena yang nonton banyak sekali, terus ada yang nyeteng dari depan juga gitu loh, jadi kayaknya nggak fokus kalau untuk ini. Untuk itu kami akhiri ya, bye, salam semuanya. Asik.